Sejarah manusia yang hilang part 2. Bagian yang tampaknya diketahui oleh sejarawan dan peneliti kita menurut teori tidak lebih dari 3-10% dari apa yang telah ada di masa lalu. Rincian sejarah kuno telah diperoleh dari para sejarawan. Jadi, apa yang terjadi sebelum itu? Banyak sejarah yang masih jadi misteri teman-teman. Dari titik kosong misteri sejarah ini menunggu untuk diungkap lebih jauh lagi. Pasukan Kambises. Pada 523 sebelum Masehi, Kaisar Persia Kambises mengirim sejumlah pasukan melintasi padang pasir di gurun barat Mesir untuk menghancurkan peramalan di Siwa. Namun yang menjadi misteri adalah pasukan tersebut tidak pernah tiba di sana. Menurut legenda, 50.000 tentara lengkap dengan peralatan perangnya itu diterjang badai pasir dan hilang selamanya. Menurut sejarawan Yunani Herodotus, Kambises II yaitu putra tertua Kores Agung mengirim pasukannya untuk menghancurkan Orakel Amun di Oasis Siwa. Dan 50.000 prajurit memasuki gurun barat Mesir dekat Luxor. Di suatu tempat di tengah gurun, tentara diliputi badai pasir dan dihancurkan. Meskipun banyak ilmuwan menganggap cerita itu sebagai mitos, arkeolog amatir maupun profesional telah mencari sisa-sisa tentara Persia selama beberapa dekade. Fakta bahwa nasib tentara Kambises II tetap tidak jelas untuk waktu yang lama, mungkin karena Raja Persia Darius I yang mengakhiri pemberontakan Mesir dengan banyak pertumpahan darah 2 tahun setelah kekalahan Kambises II. Darius I mengaitkan kekalahan memalukan pendahulunya dengan elemen alam. Berkat manipulasi yang efektif ini, 75 tahun setelah kejadian yang bisa dilakukan Herodotus hanyalah mencatat cerita badai pasir. Herodotus menulis bahwa orang Persia berangkat dari oasis melintasi pasir dan telah mencapai sekitar setengah jalan antara tempat itu dan diri mereka sendiri. Ketika saat mereka sedang makan siang, angin bertiup dari selatan, kuat dan mematikan, membawa serta tiang-tiang besar, pusaran pasir yang menutupi seluruh pasukan dan menyebabkan mereka menghilang sepenuhnya. Jadi menurut orang Amon, apakah itu berhasil dengan pasukan ini? Dari sejarah Herodotus diterjemahkan oleh George Rawlinson. Apa yang terjadi pada mereka? Di mana mereka menghilang? Dan apakah benar-benar ada 50.000 tentara yang terkubur di bawah pasir Mesir, menunggu untuk ditemukan? Dan ini masih menjadi misteri hingga sekarang. Kapal gurun yang hilang. The Lost Ship of the Desert adalah sebuah legenda tentang berbagai kapal maritim bersejarah yang diduga terdampar dan kemudian hilang di gurun barat daya Amerika Serikat. Yang paling sering di gurun Colorado, California. Sejak periode setelah Perang Saudara Amerika, cerita tentang kapal harta karun Spanyol yang terkubur di bawah gurun pasir di utara Teluk California telah muncul sebagai legenda populer dalam cerita rakyat Amerika. Majalah, surat kabar, dan buku di seluruh dunia telah lama mengabadikan gagasan bahwa sebuah kapal terkubur di bawah dasar gurun. Pada 1870, Philadelphia's Evening Telegraph menyebutnya sebagai sebuah kisah yang luar biasa tentang sebuah kapal yang tinggi dan kering di gurun Colorado, gumpalan pasir yang memukul-mukul kapal tersebut. Pada tahun 1875, penerbit Inggris Chapman and Hall merilis buku puisi Jacqueline Miller berjudul The Ship in the Desert. Dari semua legenda tentang harta yang hilang dan ditemukan dan hilang lagi di barat daya, tidak ada yang lebih membingungkan daripada kisah abadi tentang sebuah kapal layar besar yang terletak penuh dengan kekayaan di suatu tempat di pasir, salah satunya itu di cekungan Laut Salton di California, menuju ujung utara gurun Sonora. Memang tidak masuk akal kedengarannya, bangkai kapal yang berlayar di lautan 100 mil atau lebih ke pedalaman baik dari Pasifik atau Teluk California.
Dan cerita tersebut telah bertahan selama berabad-abad dalam laporan dari masyarakat India, penjelajah Spanyol, pencari, migran, dan pemburu harta karun. Bagaimana bisa sebuah kapal berhenti di pasir gurun yang begitu jauh dari air asin? Satu penjelasan menyatakan bahwa gelombang yang sangat besar dari Teluk California mungkin telah bertabrakan dengan limpasan yang sangat berat dari Sungai Colorado dari Delta, yang menghasilkan banjir yang menembus penghalang darat ke Laut Salton. Perairan puncak bisa membawa kapal melewati bendungan alami dan turun ke cekungan Laut Salton. Banjir kemudian akan surut, meninggalkan kapal tersebut terdampar. Kita hanya bisa mendengar cerita tersebut. Mungkin suatu hari, ketika kondisi angin yang tepat dan pasir yang bergeser bergabung, lambung kapal yang diukir dengan hiasan dan tiang kapal galeon Spanyol tersebut yang penuh dengan harta karun akan muncul dari makamnya yang berdebu. Semoga saja bisa ditemukan. El Dorado, kota emas yang hilang. Selama ratusan tahun, pemburu harta karun dan sejarawan sama-sama mencari El Dorado, kota emas yang hilang. Gagasan tentang kota penuh dengan emas dan kekayaan lain tentu saja memiliki daya tarik alami, menarik perhatian individu dari seluruh dunia dengan harapan menemukan harta karun pamungkas dan keajaiban kuno. Terlepas dari banyaknya ekspedisi di seluruh Amerika Latin, kota emas tetap menjadi legenda tanpa bukti fisik yang mendukung keberadaannya tersebut. El Dorado, kota emas legendaris yang hilang tersebut adalah suar bagi ribuan penjelajah dan pencari emas selama berabad-abad. Orang-orang putus asa dari seluruh dunia datang ke Amerika Selatan dengan harapan sia-sia untuk menemukan kota El Dorado, dan banyak yang kehilangan nyawa mereka di daratan yang keras, hutan beruap, dan pegunungan beku di bagian dalam benua yang gelap dan belum dijelajahi. Legenda El Dorado dimulai sekitar tahun 1535 atau lebih, ketika para penakluk Spanyol mulai mendengar desas-desus yang keluar dari pegunungan Andes Utara yang belum dijelajahi. Dan desas-desus mengatakan bahwa ada seorang raja yang menutup dirinya dengan debu emas sebelum melompat ke danau sebagai bagian dari ritual. Dan hingga akhirnya semua pencarian terhenti karena pemerintah Kolombia menyatakan danau tersebut merupakan kawasan lindung pada tahun 1965. Itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya dengan tombol subscribe dan klik icon lonceng merah di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.